Di sini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan konsep dasar arsip dan kearsipan. Untuk materinya, yang pertama pengertian arsip dan kearsipan, yang kedua fungsi arsip, yang ketiga macam-macam arsip, yang keempat pengelolaan arsip, yang kelima prosedur penyimpanan arsip, dan yang keenam daur hidup arsip. Untuk yang pertama yaitu konsep dasar arsip. Pengertian arsip yaitu istilah arsip berasal dari bahasa Belanda yakni archief. Dalam bahasa Inggris disebut archief dan dari bahasa Yunani archi yang berarti pemulaan. Selanjutnya, kata archi berkembang dari kata archia yang berarti catatan. Yang kedua yaitu fungsi arsip. Yang pertama sebagai sumber ingatan atau memori. Untuk yang kedua sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang ketiga sebagai bukti atau legalitas. Dan yang keempat sebagai rujukan historis. Untuk yang ketiga yaitu pengelolaan. Yang pertama asas sentralisasi. Kegiatan pengelolaan arsip dilakukan secara terpusat atau sentral pada unit kearsipan. Seluruh penyimpanan arsip dilakukan terpusat pada unit kearsipan. Untuk yang kedua yaitu keuntungan. Yang pertama, adanya keseragaman sistem dan prosedur. Yang kedua, resiko arsip hilang menjadi kecil karena arsip dikelola oleh tenaga khusus profesional di bidangnya. Yang ketiga, penggunaan ruangan dan peralatan menjadi lebih efisien dan efektif. Yang keempat, meminimalisir adanya arsip ganda karena akan segera diketahui apakah arsip tersebut asli atau duplikasi. Yang kelima, kegiatan penyusutan arsip lebih mudah dan terprogram. Yang keenam, memudahkan pengawasan. Untuk yang ketiga yaitu kerugian. Yang pertama, hanya efisien dan efektif untuk organisasi kecil. Yang kedua, tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan yang seragam. Yang ketiga, unit kerja yang membutuhkan arsip akan memakan waktu yang lama untuk menemukan kembali arsip. Untuk asas desentralisasi, pengertiannya yaitu kegiatan pengelolaan arsip dilakukan oleh setiap unit atau bagian dalam organisasi. Keuntungannya, unit kerja dapat menggunakan sistem kearsipan. Berproses kerja akan lebih lancar. Setiap karyawan akan lebih berkembang pengetahuannya tentang kearsipan. Dan kerugiannya, penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi. Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di setiap unit kerja. Penataran dan latihan kearsipan perlu diadakan. Kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan setiap unit kerja. Dan yang terakhir yakni asas gabungan. Asas gabungan yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang menggabungkan asas sentralisasi dan desentralisasi. Pada asas ini, pengelolaan arsip dilakukan oleh setiap bagian atau unit. Sedangkan untuk pengelolaan arsip inaktif diserahkan kepada pusat sentral arsip atau unit kearsipan. Untuk keuntungannya, adanya keseragaman prosedur dan tata kerja. Proses kerja menjadi lebih lancar karena arsip aktif berada di unit atau di bagian masing-masing. Efisiensi kerja di unit pengolah karena adanya pemisahan antara arsip aktif dengan arsip inaktif, memudahkan pengawasan dan pembinaan. Ada macam-macam arsip. Yang pertama arsip keuangan, yang kedua arsip pemasaran, yang ketiga arsip kepegawaian, dan yang keempat arsip pendidikan. Lalu ada juga macam-macam arsip. Arsip menurut bentuknya, menurut nilai atau kegunaannya, menurut sifat kepentingannya, dan yang terakhir menurut sifat fungsinya. Untuk arsip menurut bentuknya, proses 1, yang pertama surat, yang kedua gambar, foto atau peta, yang ketiga disket, yang keempat compact disc, CD atau DVD, yang kelima pita rekaman, dan yang keenam mikrofilm. Dan untuk menurut nilai atau kegunaannya, proses 2, yang pertama arsip bernilai informasi, yang kedua arsip bernilai administrasi, yang ketiga arsip bernilai hukum, yang keempat arsip bernilai sejarah, yang kelima arsip bernilai ilmiah, dan yang terakhir arsip bernilai keuangan. Dan selanjutnya menurut sifat kepentingannya, proses 3, yang pertama arsip tidak penting, yang kedua arsip biasa, yang ketiga arsip penting, dan yang keempat arsip sangat penting, yang terakhir arsip rahasia. Dan yang terakhir menurut sifat fungsinya, proses 4, yang pertama arsip dinamis, dan yang kedua arsip statis. Ada juga arsip menurut tempat dan arsip menurut sifat. Untuk arsip menurut tempat, yang pertama arsip pusat, yang kedua arsip unit, dan untuk arsip menurut sifat, yang pertama arsip dinamis, dan yang kedua arsip statis.
Dan yang terakhir ada arsip menurut keasliannya dan arsip menurut kekuatan hukum. Untuk arsip menurut keasliannya, yang pertama arsip asli, yang kedua arsip tembusan, yang ketiga arsip salinan, dan yang keempat arsip ketikan. Dan untuk arsip menurut kekuatan hukum, yang pertama arsip autentik, dan yang kedua arsip tidak autentik. Daur hidup arsip. 1. Tahap penciptaan. Pada tahap ini, yaitu tahap perlindungan dan pengamanan arsip baik fisik maupun informasinya. Kedua, tahap pengurusan. Pada tahap ini, arsip diciptakan atau dibuat, kemudian digunakan sebagai media penyampaian informasi sebagai dasar perencanaan. Tiga, tahap penggunaan. Pada tahap ini, arsip dikategorikan sebagai arsip dinamis. Keempat, pemeliharaan. Pada tahap ini, penyampaian arsip atau pengendalian pergerakan arsip dari satu unit kerja ke unit kerja lain dalam organisasi. Kelima, tahap penentuan nasib akhir. Pada tahap ini, tahap penentuannya terhadap keberadaan arsip dalam organisasi, apakah arsip tersebut disimpan atau dimusnahkan. Prosedur penyimpanan arsip, pemeriksaan arsip, pengindeksan arsip, pengkodean arsip, penyortiran arsip, dan penyimpanan arsip. Pemeriksaan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penyimpanan arsip adalah memeriksanya terlebih dahulu. Anda harus memastikan bahwa arsip tersebut sudah berisi informasi yang sesuai, aktual, dan faktual. Anda dapat memastikannya dengan meminta kejelasan kepada pihak pembuat arsip. Pengindeksan. Setelah arsip tersebut sudah dipastikan keutuhan dan kebenaran isinya, Anda harus mengindeks arsip tersebut. Hal ini diperlukan agar arsip yang disimpan dapat tersusun dengan rapi dan tidak berantakan. Anda dapat mengindeks arsip berdasarkan beberapa hal, seperti abjad. Pengkodean. Setelah diindeks, arsip harus diberikan sebuah tanda, kode, yang mengindikasikan tempat penyimpanan tersebut. Nantinya, kode ini akan berguna ketika arsip hendak digunakan kembali dan keluar dari berkas. Ketika arsip dikembalikan, petugas juga akan lebih mudah untuk mengembalikan arsip ke tempat semula. Penyortiran. Apabila seluruh arsip yang ingin disimpan sudah diberikan tanda, kode, selanjutnya Anda dapat melakukan penyortiran arsip. Anda dapat menyortir arsip berdasarkan kode yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini perlu dilakukan agar pengelompokan arsip dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, nantinya arsip juga akan lebih mudah ditemukan ketika dibutuhkan kembali. Penyimpanan. Apabila arsip telah diperiksa, diindeks, diberi tanda, dan disortir, maka Anda tinggal menyimpan arsip tersebut saja. Pastikan tempat dan sistem yang digunakan untuk menyimpan arsip aman dan terpercaya. Dengan begitu, arsip dapat terjaga dengan baik dan tidak akan rusak. Sistem abjad. Berbeda dengan sebelumnya, sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad biasanya menggunakan metode penyusunan dokumen yang dilakukan secara berurutan, mulai dari arsip berawalan huruf A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan indexing. Kelebihan dan kekurangan sistem abjad. Kelebihan dari penggunaan sistem ini terletak pada kemudahan dalam memahami penataan folder, meminimalisir kesalahan karena dikelompokkan berdasarkan abjad yang sama, dan juga lebih mudah dalam mencari dokumen yang dibutuhkan. Kelemahan dari sistem abjad adalah pemberian label pada folder yang membutuhkan banyak tenaga. Kemungkinan adanya kesalahan dalam penempatan berkas jika tidak memiliki SOP yang tepat, dan juga mudah dipalsukan karena abjad mudah diganti di dalam surat. Sistem tanggal. Jika Anda memiliki kebutuhan untuk mencari dokumen berdasarkan tanggal, maka sistem penyimpanan arsip ini cocok untuk diterapkan. Biasanya, metode yang digunakan untuk indexing dimulai dari tanggal datangnya dokumen atau surat, lalu disusun dengan frekuensi tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, bahkan juga berdasarkan tahunan sesuai dengan kebutuhan. Kelebihan dan kekurangan sistem tanggal. Kelebihan dari sistem ini adalah cocok digunakan bagi surat atau dokumen yang memiliki tanggal jatuh tempo, dan juga mudah dan sederhana saat indexing. Meskipun begitu, kelemahan dari sistem ini terletak pada sulitnya penemuan kembali jika sudah diarsipkan, dan tidak dapat murni menggunakan tanggal saja, tetapi butuh dikombinasikan dengan abjad. Kekurangan akan terjadi kesulitan dalam penemuan kembali arsip apabila peminjaman menyebutkan perihal arsip. Orang
sering lupa dengan tanggal surat, terutama tanggal penyimpanan. Tidak semua unit pengelolaan dalam organisasi itu cocok menetapkan sistem ini. Yang selanjutnya adalah sistem subjek. Sistem penyimpanan arsip ini digunakan untuk menyimpan arsip yang dikelompokkan berdasarkan jenis masalah yang sering terjadi. Oleh karena itu, sistem ini sangat cocok diterapkan bagi instansi pemerintahan atau perusahaan yang sering berhubungan dengan keluhan pelanggan. Kelebihan dari sistem ini terletak pada kemudahan dalam mencari keterangan yang dibutuhkan dan juga dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Sementara itu, kelemahannya adalah sulit diklasifikasikan, khususnya jika terdapat berbagai perihal atau subjek yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. Kekurangannya sulit mengklasifikasi apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. Kurang cocoknya untuk bermacam jenis surat. Sistem wilayah atau geographical building system. Sistem penyimpanan arsip yang terakhir adalah geographical building system. Jika Anda menggunakan sistem ini, biasanya arsip akan dikelompokkan berdasarkan daerah atau wilayah yang tertera pada alamat surat atau dokumen. Nantinya, dokumen akan diklasifikasikan menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan kota, daerah, atau negara dari dokumen berasal dan tujuannya. Kelebihan dan kekurangan sistem wilayah. Kelebihan dari sistem ini adalah mudah dicari jika keterangan wilayah sudah diketahui dan juga lebih mudah mengetahui jika ada dokumen yang tersimpan di sisi lain. Kelemahannya adalah risiko kesalahan dalam penyimpanan yang lebih besar, kesulitan dalam mengelompokkan surat yang alamatnya tidak lengkap dan juga perlu SOP yang jelas dan terperinci. Sedangkan kekurangannya yaitu kemungkinan besar terjadi salah penyimpanan apabila petugas tidak memiliki wawasan atau pengetahuan tentang geografi. Harus mengetahui letak geografi wilayah meskipun dalam surat tidak dicantumkan secara lengkap.